Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Ibu Kay. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba meringkas materi dari mata kuliah pengantar Public Relation di pertemuan pertama. Jadi nanti kalian setelah usai pertemuan juga bisa melihat atau mereview kembali dari video yang nantinya akan saya share di kelas. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang apa itu definisi dari public relation, kemudian fungsi dari public relation, serta bagaimana perkembangan public relation di Indonesia. Public relation atau yang biasa kita singkat dengan PR. PR sendiri kalau kita lihat definisinya ada banyak sekali definisi. Tapi yang paling banyak adalah mengatakan public relation harus mampu menjalankan komunikasi dua arah dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang tujuannya dapat menumbuhkan saling pengertian, saling percaya yang akan berakhir pada citra dan reputasi dari organisasi. Jadi PR itu sangat-sangat penting dalam menjaga eksistensi perusahaan. Kemudian juga public relation itu juga punya nilai-nilai yang sakral dalam menjaga keutuhan komunikasi. Nah, kalian punya bayangan nggak PR itu kerjaannya seperti apa sih, Bu? Nah, untuk gambaran saja, sebelum nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam, PR itu kerjanya kalau kita ibaratkan itu seperti pekerjaan 24 jam non-stop. Ya, bahkan ada seorang ahli komunikasi yang mengatakan bahwa 1 kali 24 jam bagi seorang public relation officer itu nggak cukup. Karena apa? Karena yang namanya public relation kita dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal. Nah, eksternal itu salah satunya adalah media atau wartawan. Wartawan ketika dia butuh berita, mau jam 10 malam, mau tengah malam, mau jam 2 pagi, kita harus tetap standby untuk melayaninya. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa PR itu nggak ada jam kerjanya, karena 24 jam itu PR harus standby untuk pihak-pihak eksternal. Setelah kita paham definisi public relation itu harus menumbuhkan hubungan yang baik, harus memberikan hubungan mutualisme dengan pihak eksternal. Kita lihat dulu fungsi dari PR ketika kita implementasikan dengan kegiatan-kegiatan PR. Nah, yang paling mencolok dalam kegiatan PR adalah kegiatan-kegiatan CSR yang juga banyak dikaji oleh para mahasiswa juga tentunya. CSR atau Corporate Social Responsibility atau bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Ini juga dirancang oleh public relation atau PR. Jadi public relation harus mampu merancang, memprediksi sehingga target-target dari CSR ini tercapai. Contohnya CSR itu seperti apa, Bu? Contohnya kalian bisa lihat di sini. Saya contohkan CSR dari Aqua, Danone Aqua. Danone Aqua dia punya banyak sekali CSR, salah satunya yang konsentrasinya adalah di bidang kesehatan juga lingkungan. Nah, kalau untuk kesehatan dan lingkungan dia pernah punya program CSR di tahun 2006 sampai 2007 di NTT, Nusa Tenggara Timur, di mana background dari masyarakat NTT yang hidupnya dinilai kurang sehat karena mereka sangat kekurangan atau langka dengan air bersih, sehingga dari situlah Danone Aqua berniat untuk ada atau hadir demi kepentingan masyarakat NTT. Nah, tentunya ini sangat berguna sekali. Artinya di sini Aqua menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar perusahaan yang
hanya mencari keuntungan semata. Kita tahu Aqua punya brand positioning yang sudah melekat sangat erat di mata konsumen Indonesia. Ya, dia ada di tataran teratas ingatan kita untuk AMDK atau air minum dalam kemasan. Aqua ingin menunjukkan bahwa bukan hanya profit yang mereka prioritaskan, tapi juga mereka ingin memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada masyarakat Indonesia, khususnya di NTT yang mengalami kelangkaan air bersih. Akhirnya Aqua membangun pipa-pipa penyalur air, sehingga diharapkan dengan adanya pipa-pipa tersebut, masyarakat NTT itu tidak perlu jalan 1 kilo, misalnya jalan jauh lah, entah itu berapa kilometer. Dengan adanya pipa tersebut, maka untuk mengambil air bersih hanya butuh 200 meter saja. Nah, di sini tentunya akan mempermudah bagi masyarakat NTT untuk mendapatkan air bersih yang akan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat NTT juga kebanyakan sering sekali mengalami penyakit seperti diare, demam berdarah, malaria, karena salah satu faktornya adalah kelangkaan air bersih. Tentunya hal itu bisa ditekan dengan keberadaan Aqua ketika Aqua mencoba untuk membangun infrastruktur yang dipergunakan cuma-cuma oleh masyarakat NTT. Nah, keren nggak sih Aqua ini? Tentunya kalian juga bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi CSR di perusahaan-perusahaan yang lain. Ingat, fungsi PR itu adalah menjaga atau menumbuhkan menumbuhkan reputasi dan citra baik di mata masyarakat. Setelah reputasi itu muncul, maka tugas PR tidak selesai sampai di situ, tapi PR juga harus mampu menjaga reputasi dan citra tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya ini bukan tugas yang mudah ya, sehingga memang fungsi PR kalau kita lihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, fungsi PR itu sudah bukan letaknya ada di posisi teknis, tapi sudah masuk ke level strategis. PR harus mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan tentang do dan don't, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan untuk kesinambungan perusahaan. Ya, kalau dulu PR masih ngerjain hal-hal teknis seperti menyebarkan undangan, menyusun tempat rapat dan pertemuan dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu tadi perkembangan public relation salah satunya sudah masuk ke level yang strategis. Bahkan sekarang PR sudah punya lembaga sertifikasi. Kalau di Indonesia kita bisa lihat di LSPR atau London School of Public Relation. Nah, buat kalian yang nanti sudah jadi praktisi PR, kalian bisa mendapatkan sertifikasi dari LSPR. Fungsinya apa sih sertifikasi ini? Fungsinya untuk meningkatkan kredibilitas atau nilai jual kalian sebagai seorang praktisi PR yang handal, dan tentunya untuk menambah link bagi si PR itu sendiri. Nah, lembaga sertifikasi public relation ini tentunya juga punya beberapa tingkatan. Ada humas media, ada humas yang di level atas, semuanya tergantung dari hasil ujian ya, hasil ujian ketika kalian melakukan sertifikasi di LSPR. Nah, kesimpulannya adalah setelah kita tahu apa itu definisi PR dan fungsi PR serta perkembangannya, kesimpulannya adalah public relation itu sebagai ujung tombak perusahaan atau korporat. Jadi dia bukan hanya sebagai pemadam kebakaran saja seperti yang banyak diistilahkan oleh orang-orang dulu. Kalau ada masalah atau krisis di perusahaan, itu PR atau humas yang ada di garda terdepan. Nah, sekarang analogi itu sudah bergeser, bahwa PR bukan hanya dibutuhkan pada saat perusahaan punya masalah atau sedang krisis, tapi PR dibutuhkan dari awal ketika perusahaan tidak punya masalah sekalipun atau dia tetap stabil, bahkan sampai perusahaan itu punya masalah.
Jadi dalam setiap kondisi PR itu harus ada idealnya. Nah, ini adalah tugas kita bersama sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, apalagi kalau kita nanti sudah lulus kuliah jadi praktisi PR. Tugas kita bersama untuk sama-sama memperjuangkan profesi public relation yang ada di Indonesia. Karena sesungguhnya PR itu niat dan pekerjaannya sangat mulia, yaitu menjaga hubungan baik atau silaturahmi lah kalau dalam Islam. Silaturahmi sangat dianjurkan dalam agama Islam, begitu juga pekerjaan seorang public relation yang harus menjaga hubungan baik dengan siapapun, baik di internal organisasi atau di eksternal organisasi. Baik, sekian dulu materi di pertemuan pertama. Silahkan nanti sambil disimak videonya, juga ada penugasan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.